Zuo Chunkyu tidak mengatakan apa-apa, tapi hatinya penuh dengan kebanggaan. Ketika dia melihatnya, dengan kekuatannya, terkadang dia tidak perlu berbicara, dan banyak orang bergegas memuji. Dengan senyum bangga, Zuo Chunkyu harus melihat ke arah Qin Yichen dan yang lainnya. Meskipun agak tidak memuaskan, kedua roh inilah yang tampaknya bisa menang dengan keberuntungan, bukan? Setiap orang di komunitas juga mengikuti dengan mencibir. Artinya, mungkin lebih besar bahkan tidak ada spesies roh. Qin Yichen, untungnya, setidaknya kamu bisa kehilangan lebih sedikit. Terima kasih Guru Zuo. TSK. Lagi pula, kamu telah kehilangan begitu banyak, dan Korea Utara tidak bisa mengalahkannya. Apakah mereka masih bisa membuat gimmick? Meskipun Feng Tang dan yang lainnya marah, mereka tidak punya nyali untuk membantah. Mereka hanya bisa berharap keberuntungan Qin Yichen tidak akan terlalu buruk, dan akan sangat disayangkan kehilangan lebih sedikit poin. Omong-omong, Qin Yichen juga menemukan bahwa kristal mahal Spirit Crystal tidak masuk akal, karena kemungkinan pengiriman tinggi, dan roh kelas atas jauh lebih umum daripada daratan tipe 10.000. Tapi sekarang saya tidak sabar untuk berpikir begitu banyak. Melihat Master Kristal akan mulai, Qin Yichen buru-buru mengingatkan, Tuan, tolong pelan-pelan, jangan potong semangatku. Pembuat kristal itu, sudut mulutnya berkedut, bukankah istimewa jika kamu benar-benar menipu dirimu sendiri? Apakah Anda benar-benar beruntung? Namun, karena aturan, pendiri juga harus memotong dengan hati-hati. Meskipun di mata banyak orang, ini hanya membuang-buang waktu. 1000 Sun berdiri di samping, 1000 Fei Hong menggosok dagunya, dan manajer umum Zhang melihat pancaran roh kristal milik Zuo Chunkyu. Dan tidak bisa menahan nafas. Saya khawatir dunia perang utara akan kehilangan banyak. Zuo Chunkyu benar-benar galak. 1000 Fei Hong mencibir. Bajingan tua ini. Kita pergi ke Xianjing Fang di dunia perang selatan setiap perbedaan 3-5. Saya telah banyak memancing selama bertahun-tahun, tetapi setiap kali saya mendapat hasil yang layak, jelas kami tahu intinya. Lagi pula, membuka pintu untuk berbisnis adalah menghasilkan uang. Namun, tidak ada yang berani melanggar aturan yang ditetapkan oleh 1000 gunung. Tetapi 1000 Fei Hong sangat berharap untuk membuat Zuo Chunkyu keluar sekali. Hanya saja 1000 Fei Hong tidak akan pernah menaruh harapan ini pada Qin Yichen. Bahkan dia tidak memiliki banyak persahabatan dengan prajurit utara. Itu sepenuhnya di hadapan 1000 Kaoru. 1000 Kaoru memegang kepalan tangan bubuk, dan sedikit marah serta khawatir. Fei Hong, katamu Qin Yichen, tidak bisakah mereka benar-benar kalah? 1000 Fei Hong tidak menjawab, malah tersenyum. Kenapa? Apa yang kamu lakukan? Air menetes, Yongquan Siang bau. Setelah ditusuk, 1000 Kaoru mencibir. Qin Yichen tidak mampu membelinya. Aku tidak bisa meminjamkannya padanya. Pada saat ini, spirit kristal pertama yang dipilih oleh Qin Yichen semuanya telah dipotong. Melihat meja yang penuh dengan remah-remah, Feng Tang dan yang lainnya merasa pusing. Sungguh aneh, sepertinya kali ini mereka benar-benar kalah. Orang-orang di komunitas mencibir. Nah, bukankah kamu terlihat beruntung? Qin Yichen, dengan tangan melingkari dadanya, terdiam, dan banyak orang berbisik di sekelilingnya. Meski ini baru yang pertama, tidak menghalangi mereka untuk tertawa di belakangnya. Setelah divisi Kai-Kai kehabisan tenaga, dia terus membuka kristal. Tapi kali ini gerakannya jauh lebih cepat. Tapi Qin Yichen yang ingin berada di sampingnya tiba-tiba menepuk pundaknya. Hei, Tuan, apa yang terjadi? Dengan Anda, katakan perlahan apa yang Anda cemaskan. Tangan gemetar pisau Kai Jingxi bergetar, dan dia kembali ke Qin Yichen. Anda bilang kalah jika kalah. Ada apa dengan saya? Orang-orang dari suku Jie tidak melewatkan kesempatan untuk menyerang dunia Korea Utara, dan segera berkata sambil mencibir, Qin Yichen, apakah menurut Anda jika Anda mengatakan omong kosong, Anda bisa menjadi spesies spiritual begitu saja? Jika kamu kalah, kamu harus mengakuinya. Saya mendorong Anda untuk menemukan cara untuk mengumpulkan uang sekarang. Zuo Chunkyu juga membawa janggut perak. Dengan tindakan Master Kristal terbuka, kebanggaan mulutnya secara bertahap terungkap, dan cara kuno musim gugur adalah, anak muda, masih terlalu percaya diri tidak bisa salah. Pak Tua juga bisa memberimu pelajaran gratis hari ini. Pada saat ini, kata-kata Zuo Chunkyu terputus dengan suara yang renyah. Suaranya sangat tajam sehingga hampir semua orang di tempat kejadian tahu bahwa itu adalah suara musik surgawi yang dikirimkan. Feng Tang dan yang lainnya, yang sudah khawatir, tiba-tiba mendongak dan bergegas ke depan. Saudara Qin, kamu beruntung. Pancaran perak lembut di spirit kristal membuat mereka sangat bahagia, dan Qin Yichen juga penuh kegembiraan. Bagaimana? Saya katakan biarkan Anda mengemudi perlahan. Tapi untungnya, tidak ada luka. Kanan kiri senior, kamu barusan apa yang kamu bicarakan? Sudut mulut Zuo Chunkyu membeku. Berangsur-angsur berubah menjadi kesuraman. Anak ini, dia benar-benar beruntung. Tapi kemudian, Zuo Chunkyu mencibir dan muncul kembali. Apa kristal roh ini? Jika tidak, Anda sepertinya berutang pada orang tua, bukan?
Zuo Chunqiu tidak salah. Sepotong roh perak misterius yang dikembangkan oleh Qin Yichen ini adalah pilihan terbaik untuk membuat pedang. Tapi itu masih belum cukup untuk melunasi apa yang baru saja hilang dari Feng Tang. Lagi pula, 3 kristal roh yang dipilih oleh Zuo Chunqiu semuanya memiliki harta. Belum lagi Qin Yichen meminjam uang untuk kristal roh. Orang-orang di komunitas juga buru-buru menyelamatkan muka mereka. Keberuntungan sekali. Tetapi itu akan membuat Anda kehilangan lebih sedikit. Tetapi hanya karena ini, Anda juga ingin bertarung melawan Tuan Zuo, dan mati lebih awal. Keberuntungan adalah keberuntungan. Qin Yichen terlalu bangga akan hal itu. 1000 ketika Fei Hong melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk menurunkan lengannya. Mengerutkan kening. Xin Yinling, Qin Yichen, semoga beruntung. 1000 Kaoru tidak bisa menahan senyum. Mata yang indah seperti bulan sabit. Itu indah. Saya hanya mengatakan, semakin baik orangnya, semakin baik keberuntungannya. 1000 Fei Hong sudut mulut berkedut. Dari mana supaya ini berasal? Meskipun ada begitu banyak kebenaran di dalamnya. Wajah Zhang masih bermartabat. Melihat ke belakang, tampaknya dunia Korea Utara masih. Dimanapun saya tidak selesai, saya melihat 1000 mata indah melotot marah. Dan Direktur Zhang segera mundur. Pelayan tua yang banyak bicara. HMPH. Bagaimana menurutmu? Nona ini tidak buta. 1000 Fei Hong berkata dengan senyum pahit. Sun Er, apa yang membuatmu kesal dengan Zhang tua? Dia tidak salah. Keberuntungan jarang sekali terjadi. Dalam analisis terakhir, dunia perang utara masih belum bisa mengalahkan Zuo Chunqiu. 1000 Kaoru sedikit tidak senang. Bukankah sudah ada yang terakhir? Kamu tidak bisa sedikit percaya pada Qin Yichen? 1000 Fei Hong tertawa lebih keras. Dan pamannya mengangkat sikunya keluar. Saya pikir. Tetapi jika saya percaya padanya, saya tidak bisa menjadi roh. Pada saat ini, hiruk pikuk berhenti. Banyak tamu yang terkejut. Tetapi mereka tidak terlalu kehilangan kendali diri. Lagi pula, menurut mereka, Qin Yichen hanya beruntung dan masih tidak bisa dibandingkan dengan Master Zuo. Melihat bahwa Master Crystal siap untuk memulai Spirit Crystal terakhir, Qin Yichen buru-buru berkata, Tuan, tenang saja. Tangan pisau itu bergetar lagi. Bisa dibayangkan suasana Kai Jingxi. Anda akan beruntung setelah Anda beruntung. Apakah Anda masih mau? Haruskah kamu datang? Ketika Zuo Chunqiu melihat ini, dia mencibir lagi dan lagi. Menilai dari penampilan Qin Yichen barusan, jelas dia beruntung. Dan itu saja. Nak, keberuntungan saja tidak bisa menjaga wajahmu di utara.